Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kandang milik Mas siapa ini, Mas? Nama saya Umar Budiansah. Oke, Mas Umar. Alamat Capar sebelah mana? Selambrang, Leksono, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo. Oke, Mas Umar. Untuk pertama-tama nih gue mau nanya nih, Mas Umar. Dari kapan nih pelihara? Kalau mulai beternak itu sudah lama, sudah ya belasan tahun lah. Sudah belasan tahun. Iya, sebenarnya gitu. Cuman kita mendapatkan kenyamanan dalam beternak itu baru sekitar 4 tahunan kurang lebihnya. Nyamannya, Mas ya? Ya, nyaman dalam artian itu ya kita merasakan dibilang berhasil sekali sih belum, cuman kan sudah bisa dikatakan kalau dulu kan bentar-bentar bangkrut, bentar-bentar rugi gitu kan. Kalau sekarang sudah merasakan kenyamanannya ya di titik yang sekarang ini sekitar 4 tahunan lah. 4 tahunan. Iya. Nyaman lah ini, Mas. Nyaman, ya. Di sini juga ini, Mas. Kalau ini karena keluar masuk itu kebetulan kemarin habis keluar jadi tidak banyak, ini sekitar tinggal 60 ekoran. 60 ekor lah ini. 60 ekor. Breeding apa penggemukan apa gimana? Ini buat apa sih, Mas? Ya, kalau di sini itu di kandang Umar Farm itu ya breeding ada, yang penggemukan juga ada, sama apa namanya, jual beli lah, jual beli. Iya. Jual Sebelumnya beli. Ini dari farm mana ini, Mas? Gimana? Nama farmnya apa? Umar Farm. Umar Farm. Iya. Umar Farm. Iya. Ikut-ikut farm gue kemarin ikut farm. Oke, buat terus untuk metode peliharaannya penggemukan atau breeding tadi kan ternyata buat apa, Mas, tadi penjualan ya? Iya. Fokus di penjualan. Yang banyak di penjualan. Banyaknya penjualan. Iya, tapi kan ada breedingnya juga, Mas ya? Ya, breeding tetap harus ada karena kalau breeding itu kan ibarat kata pokoknya lah, ibarat kata. Kalau misalkan kita hanya bisanya menjual, tidak mau mencetak, tidak mau membuat, ya kita susah lah. Dalam mencari ibarat kata bahan atau bakalan aja kan susah. Jadi kita harus, walaupun kita penjual tapi kita harus bisa mencetak gitu kan. Harus bisa nyetak. Iya, harus bisa mencetak dan harus mau. Kadang ada yang tidak mau kan. Kalau saya harus mau. Harus karena namanya ternak itu kan ibarat kata kalau sudah kita jual ke sana-sana, di sini tidak mencetak, nanti kita tinggal jual apa kan bingung. Jadi ya harus breeding, harus itu. Harus ada. Harus ada. Terus untuk perawatannya sendiri gimana nih, Mas? Ya kalau perawatannya misalkan mungkin pemberian pakannya mungkin ya. Iya, pemberian pakannya. Pemberian pakannya itu kita sehari 2 kali, Mas. Sehari 2 kali, pagi sama sore. Kalau pagi kita pakai pakan kering. Kalau pagi pakai pakan kering? Iya, pakan kering, pakan pembantu lah ibarat kata. Buat sarapan kadang pagi-pagi itu belum ada rumput. Karena yang cari rumput itu anak kandangnya belum pulang biasanya kalau pagi. Jadi kita pakainya itu pakan kering. Pakan kering yang gimana sih, Mas? Pakan kering itu kita memakai kangkung kering. Oh, kangkung. Kangkung kering sama konsentrat. Ada juga yang terkadang pakai kangkung kering dicampur ampas tahu. Itu sebenarnya kurang maksimal? Enggak, sudah banyak yang maksudnya yang memakai. Kalau buat ternak itu apalagi kalau breeding itu seperti itu sudah banyak yang memakai gitu. Oh, sudah banyak yang memakai. Iya. Tapi kita ya juga harus kontrol dalam ibarat kata keuangan lah. Jangan sampai kita boroskan buat mau breeding pakai pakan kering semua, ya sudah pasti nggak nutup. Insya Allah nggak nutup, insya Allah nggak nutup. Ya kayaknya nggak nutup juga, Mas. Iya, bener sih. Iya. Maksudnya untuk pembersihan kandang itu dibersihin setiap hari apa gimana? Kalau pembersihan kandang paling kita kan setiap hari kita bersihkan. Setiap hari dibersihin? Setiap hari kita bersihkan paling ya. Kalau kandang dombanya mungkin insya Allah ya tidak kotor lah, karena kotoran langsung jatuh ke bawah. Ya paling kan yang kotor paling di depan makanan itu kadang ada rumput-rumput pada jatuh itu ya kita sapu gitu. Kalau kandangnya dalamnya insya Allah ya paling rumput sedikit jatuh itu nanti jatuh ke bawah gitu kan. Iya, jatuh ke bawah. Kalau caranya kotorannya saya buangnya itu
agak lama, sekitar 3 bulan sekali. Oh, kalau kotoran. Total yang di bawah sendiri gitu. Itu kan kotorannya bisa dibuat apa namanya? Pupuk. Buat pupuk kan? Iya. Dijual apa dipakai sendiri, Mas? Biasanya di sini itu saya jual. Oh, saya jual. Iya, saya jual. Kalau di sini itu ya pupuk apa namanya? Domba itu laku sih. Laku. Wah, di sini kan karena di Wonosobo ini kan banyak itu petani durian. Oh, petani durian. Ya, petani durian sama duku gitu. Jadi buat mumpuk itu. Jadi kita kadang dijual itu. Kalau di sini harganya sebagor atau sekarung itu sekitar saya jual 10.000 memang. Tapi 10.000 saya sudah lepas tangan gitu. Dalam artian madah kiambe madahi sendiri. Ya, madahi sendiri gitu. Terus bagornya itu atau kandinya dari sana. Oh, bawa. Iya, bawa sendiri, tidak dari saya gitu. Tapi kalau sudah tinggal bawa biasanya ya sekitar harga 15.000 itu. Satu bagor itu satu karungnya. Kita ngitungnya per karung gitu. Per karung lah ya. Iya. Oke, ini kan makhluk hidup ya, Mas ya. Ada penyakit-penyakit yang sering menyerang nggak ini, Mas? Ya, adalah mesti. Pasti kalau orang beternak itu pasti ada penyakitnya. Pasti, karena kita mainnya itu kan sama makhluk hidup kan. Nggak cuma apa aja, nggak cuma di domba sama kambing. Ya hampir apa aja pasti ada. Cuman yang biasa terjadi kalau di domba itu, yang paling sering itu memang orf. Orf itu seperti gowen yang di mulut sini. Saya ada nanti di sana, ada yang lagi kena seperti itu. Tapi kita dalam penanganannya itu bukan suatu penyakit yang sangat serius, berbahaya banget. Insya Allah tidak mematikan. Enggak nular ke kambing-kambing lainnya sih, Mas? Itu nular. Oh, nular, Mas. Nular, sebenarnya nular. Tapi karena kalau sudah ditangani atau domba yang sudah pernah kena itu aman. Oh, berarti kayak cacar gitu. Iya, ibarat kata iya. Enggak bakal kena lagi. Iya. Biasanya seperti itu biasanya. Itu sama ya biasanya kalau habis musim panas itu langsung pindah ke musim hujan. Biasanya karena rumputnya basah jadi kembung. Oh, itu pengaruh, Mas ya? Pengaruh, itu pengaruh. Jadi ya hati-hatinya di situ dalam artian dalam mencari rumput, misalnya mencari rumput hujan gitu kan. Nah, itu ya diler dulu. Enggak, jangan langsung dikasihkan. Dikeringin dulu lah ya. Ya, dikeringin dulu lah. Ya mungkin 1 hari gitu kan airnya sudah agak berkurang berapa persen. Nah, itu nanti dikasihkan insyaallah. Kadar airnya yang dikurangi. Iya. Ini kita jujur saja, ini cerita, Mas. Jujur saja ya, ini cerita. Kita itu awal mulanya dulu punya domba banyak, terus pengen usaha yang lebih besar kan, usaha sapi gitu. Pernah sapi, Mas? Sapi pernah gitu kan, karena kita belum punya pengalaman, hanya modal nekat, akhirnya bangkrut pun terjadi gitu kan. Nah, kita harus mengalami kebangkrutan. Akhirnya karena kita jujur saja sudah habis. Ini kan dulu kandang, ini kan makanan sapi, Mas. Ini sebenarnya makanan sapi. Kita ngasih makan dari sini ini sebenarnya. Ini makanan sapi. Cuma saya rombak. Kalau yang di kandang sini sedikit, Mas, sebenarnya di kandang sini cuma 5. Cuma 5. Yang di kandang sana 5 gitu. Itu berarti 10. Ya 10, tapi kan nggak banyak gitu kan. Lah, ya. Oke, lanjut terus. Cuman karena sapinya itu sapi jenis, jadi harganya agak nganu lah. Ya tahu sendiri kalau kelas simental gitu kan, sama limosin gitu kan, harganya agak nganu, bukan domba bukan sapi lokal ibarat katakan. Nah, itu kita bangkrut, terus kita mulai lagi. Itu awal mulanya memang kita nyoba ya dulu karena sudah tidak punya modal, kita harus jual motor dan gadain motor. Dulu punya motor 2 yang buat ngerumput cari rumput gitu, sampai tak gadein gitu. Nah, itu kita mulai lagi, kita sekitar 10 ekor. 10 ekor. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah bisa dengan tidak punya modal, merintis dari nol, kita sudah bisa ngefullin kandang ini sekitar 120 ekor.
Idul Adha, tapi Idul Adha. Kalau tidak Idul Adha ya kita tidak berani banyak-banyak karena jujur saja kalah di rumput Mas. Di sini ya, kalau di sinilah mungkin di sini itu kan kita jujur saja saya itu bukan anak petani, jadi saya tidak punya lahan untuk ditanami rumput. Paling ada sedikit gitu. Di sini nyewa jujur saja mahal di sini. Kalau di sini nyewa mahal, dalam artian kita ya pakainya cuman rumput liar Mas. Itu sama pakan kering. Makanya saya dari dulu memakai pakan kering itu karena ya memang sedikit buat membantu sih, buat membantu dalam pemberian pakan gitu. Terus kalau masalah tanaman odot atau paksong kita punya cuman sedikit lah, sedikit. Kalau buat kapasitas domba yang ada itu nggak cukup, makanya kita harus punya anak kandang atau tukang cari rumput khusus gitu. Kalau di sini seperti itu Mas, soalnya di sini itu cari rumput jujur saja Mas, sudah pakai lingkungan. Nah, dalam artian kalau bukan lingkungan saya, bukan lingkungan orang sini, diarit lah kasarnya, diarit orang sini nggak boleh Mas, nggak boleh itu. Nanti orang sana yang punya tanah itu nggak bisa cari rumput gitu ya, karena kan kayak gitu kapasitas peternaknya kan banyak Mas. Jadi ya gini Mas, bahasanya itu biar lebih jelas itu jarah gitu Mas, seperti jarah gitu. Bukan orang situ, orang sana jauh, cari rumputnya di sini gitu loh. Jadi sekarang itu bikin peraturan kayak gitu Mas. Jadi kita kalau nggak hari-hari tertentu, misalkan hari Idul Adha, hari besar itu, kita nggak berani nyetok banyak. Ya standar paling 50, 60, kadang ya kalau lagi agak banter pemasarannya 30 gitu. Tapi kan naik turunnya ya agak cepat gitu. Iya. Cuman sekitar segitulah gitu. Ya sekitar segitu lah Mas. Iya. Terus jenis rumput yang nggak boleh dimakan sama kambing ini apa Mas? Kalau di sini itu kalau di sini kayaknya tidak loh. Berarti semuanya dimakan Mas? Dimakan. Apalagi kalau domba. Domba kan itu termasuk domba yang bahasa kasarannya itu rakus Mas. Jadi asal rumput hijau ditaruh di makanan pasti habis. Pasti habis gitu. Apalagi kalau porsi domba banyak kan berebut itu loh Mas. Seperti itu. Kalau domba sedikit kadang makannya kan pelan itu. Tapi kalau domba banyak pasti berebut gitu. Idul Adha itu yang ngambil itu ke sini tuh rata-rata orang mana Mas? Orang jauh-jauh juga datang ke sini? Enggak. Kalau saya Idul Adha mungkin lingkungan sini Mas. Oh masih lingkungan sini? Lingkungan sini. Ya sekitar paling ya Wonosobo Banjar Mas. Wonosobo Banjar. Oke. Terus untuk harganya kambing sendiri ini dijual berapa nih Mas? Kalau misalnya berapa bulan? Kalau harga kita kan menyediakan berbagai macam Mas. Oh berarti dari kecil pun udah siap dijual? Misalkan ya permintaan kan banyak lah sekarang. Ada yang lepas sapi, ada yang derean siap kawin gitu kan. Ada yang ibaratnya buntingan gitu kan. Kalau sekelas di sini kan jenis domba kan banyak ya Mas. Jenis domba banyak. Ada domba lokal, ada domba yang jenisnya Marino, Texel, Dombos. Lah yang di kandang sini paling domba yang itu Mas. Yang lokal, Texel, Dombos, Marino. Kalau ya jenisnya lebih banyak lagi, cuman kita tidak punya. Maksudnya itu ya kan masih ada dorper lah. Nah kalau dorper kan harganya sudah gitu ya, kita jujur aja belum mampu lah, kita ibarat kata bakul kecil lah ibarat kata, belum sampai itu kan, masih perintis ya. Jadi kalau harga itu kalau kelas lokalan itu ya sekitar 800 900 betina, kalau jantan ya sekitar 1000 ya, 1 juta sampai 1.200.000 itu kalau jantan itu kelas domba lokal. Oh, mahal jantan Mas ya? Mahal jantan. Kalau domba Marino Texel itu tergantung sama kualitas Mas. Soalnya itu sebenarnya itu ada grade-gradeannya Mas. Oh ada grade-nya sendiri? Iya ada grade-nya. Jadi banyak banget ya? Marino sama-sama Marino tapi kok beda harga. Nah, harus paham sama grade-nya. Iya. Kalau nggak paham nanti
belinya mahal ternyata grade C gitu kan, nah kan kasihan. Oh berarti kayak misalnya ini bakal gemuk, ini bakal enggak gitu Mas ya? Enggak, jumbo kan. Oh. Ya, kalau gemuk insya Allah asal dikasih makan, Pasti gemuk. makannya full pasti gemuk. Tapi jumbo apa enggaknya berarti Iya, besar. Iya, oke. jumbo atau enggaknya itu biasanya seperti Oh itu. gitu, itu pengaruh juga Mas ya. Berarti harus pintar juga buat milih Mas ya? Ya, kalau milih itu ya misalkan ada yang mau beli lewat online itu ya nyuwun sewu nih itu memang jujur saja ya. Bukan saya promosi atau gimana itu carilah yang jujur saja itu yang nganulah orangnya ya amanah gitu. Amanah. Iya, Ya, jujur oke. saja amanah. Kalau Insya Allah kalau di lewat channel ini amanah semua. iya, Mas, ya. insya Allah sih iya. Siap bertanggung jawab juga. Iya. Oke, di sini kambingnya dikawini juga apa enggak sih Mas? Sebenarnya di sini itu dikawinin, soalnya di sini juga menyediakan pejantan-pejantan Oke. yang khusus buat ngawinin lah ibaratnya. Oke. Macek kalau bahasa Jawanya itu macek gitu kan. Pacekan gitu kan pasti ada. Pasti ada. Soalnya biasanya ada peternak pemula gitu kan minta bakalan atau bahan yang sudah siap kawin, tapi di sana nggak ada itunya, nggak ada apanya namanya pejantannya gitu. Oh, oke. Ya seharusnya sih kalau namanya mau beternak harus beli pejantan gitu, harus punya pejantan yang bagus. Tetapi biasanya itu ada yang tidak mau lah. Wah saya yang penting biar cepat hasil belinya betina semua saja yang sudah bunting gitu. Itu bisa nyewa apa enggak sih Mas kalau misalnya pejantan? Pejantan ada Ada yang ya, model sewa juga ada? ya ada. Model sewa-sewa gitu ada. Oh, itu cuma buat ngawin tok habis itu Iya. dibalikin lagi. Cuman kalau di sini di kandang saya itu minjem lah, Oh, minjem. minjem. Oh, minjem Mas. Minjem. Karena jujur saja Mas, kalau yang model disewa-sewa itu biasanya yang sudah harganya tinggi-tinggi Mas. Pejantan super ibarat kata. Kalau di sini hanya pejantan saja yang posturnya agak gede, agak bagus gitu aja. Kalau yang bilang super kelas kontes gitu, kita enggak. Terus yang membuat kandang tempat Masnya ini beda sama kandang yang lain apa sih Mas? Ya kalau masalah beda apa enggaknya mungkin ya Sama. hampir sama lah, sama aja. Cuma lebih komplit ya Mas di sini menyediakan daging. Iya. Kalau di sini itu kita itu tidak, misalkan adalah biasanya Mas, yang kalau marino gitu. Nggak mau marino super. Oke. Nggak mau ngerawat caranya, nggak mau jual yang namanya marino biasa itu nggak mau. Biasanya seperti itu. Texel juga seperti itu. Kalau kita mencoba melayani dari yang misalkan menengah ke bawah, menengah ke atas gitu. Jadi kita layani semua gitu. Kan ada yang menengah ke atas saja gitu loh. Yang misalkan harga sampai puluhan juta gitu kan. Yang di bawah tidak mau. Ya, tapi kalau kita apa-apa ada lah, insya Allah itu apa-apa. Jadi komplit, biar komplit. Oke, buat suka dukanya Mas. Nah, Selama ini nih yang dirasakan. kalau suka dukanya itu banyak Mas. Yang pertama malah yang saya bahas itu sukanya dulu. Oke, boleh. Ya. Sukanya dulu karena saya itu suka berternak Mas. Oke. Suka berternak. Suka berternak. Jadi mendapatkan duka berkali-kali pun tetap suka. Karena suka berternak gitu loh. Iya, Nah, iya. Bener juga Mas ya. iya. Jadi dalam artian kita itu, saya ibarat kata beternak itu sudah dari kecil lah Mas. Tapi mengalami kegagalan. Berulang kali. Iya. Dari belajar fermentasi, sekolah caranya ikut pelatihan itu kita pernah. Ya, Sampai tahan banting ini Mas ya. iya, itu gagal. Sampai dulu lah ibarat kata itu belum pernah merasakan kenyamanan yang seperti sekarang ini Mas. Itu kalau ya dulu sudah pernah kita memiliki domba 100 ekor itu mati 25 ekor. Kan sudah nggak ketemu Mas. Yang sisanya itu yang 75 ekor pun mau dirawat pun kayaknya nggak bakal ketemu. Cuman mengurangi dok. Ya mengurangi kerugian. Tapi kalau suruh jadi untung kayaknya nggak bisa. Soalnya perbandingannya kan terlalu banyak Mas. Kalau sudah mati 25 ekor Mas. Itu sudah pernah kita alami. Sudah pernah. Ya jadi yang namanya beternak itu
ibarat kata awal-awal kita harus mendapatkan ujian-ujian gitu. Ya ujian-ujian dulu. Kalau misalkan ada yang ingin langsung sukses gitu, ya jarang lah Mas. Jarang. Malah nggak ada tantangannya di situ. Iya benar Mas. Nggak ada tantangannya. Kalau saya jujur saja itu sudah berkali-kali usaha di ternak itu ya bangkrut gitu kan, bangkrut terus sampai anak kandang itu bilang saya usaha domba melihat usaha domba saya gitu kan, bilang katanya itu dari dulu itu melihat kenyamanan itu di sekarang. Nah saya jawabannya enak, ya apa usaha domba apa harus bangkrut terus gitu kan. Nah, iya, bener. Ya terus saya lah baru bisa jawab kayak gitu memang sekarang Mas. Kalau dulu memang ya pahitnya itu memang luar biasa lah. Alhamdulillah. Iya kalau mungkin kalau saya sudah putus asa dari dulu ya mungkin saya tidak punya seperti ini Mas. Tidak punya seperti ini yang sekarang. Enggak, jangan pernah nyerah Mas ini. Iya. Yang namanya harus nungguin domba sakit setiap hari ada berapa ekor ditungguin, sudah caranya ditungguin kayak gini Mas saya Mas. Nah kasihan kan tak diobatin ya tetap mati gitu kan. Wah itu sudah pernah. Ini kan kandangnya udah jadi nih Mas, ya udah apa kerasa nyamannya sekarang ini ya. Tapi masih ada proyek kedepannya nggak? Maksudnya masih ada mau dibuat apa lagi yang mau dibesarin lagi apa gimana? Ada proyek itu? Kalau masalah membesarin kandang insya Allah kita sedang proses sekarang. Masih proses, berarti masih ada proyek lah ya intinya. Iya sekarang kandang sudah posisinya sudah berdiri, kita sudah kasih atap, tinggal caranya mengembangkan lah Mas, mengembangkan. Rencananya kan seperti ini Mas, yang saya sampaikan tadi Mas, kita harus breeding gitu kan. Kita harus breeding, kita harus sambil walaupun kita jual, tapi kita harus mencetak. Rencana saya itu kandang sini mau tak bikin buat breeding, khusus breeding, full breeding sama penggemukan. Ya penggemukan sate yang. Tapi kalau kandang yang baru yang sedang kita proses itu mau tak ganti di sana nanti jual belinya. Karena akses jalan kan lebih dekat sama jalan raya Mas. Gitu. Ya jadi ya pokoknya kalau breeding itu haruslah, harus. Oke, untuk yang terakhir nih Mas, pesan-pesannya buat penonton apa Mas? Ya, kalau masalah pesan-pesan itu sebenarnya saya tidak bisa lah menyampaikan pesan-pesan banyak. Yang penting kita dalam setiap berusaha itu ingin mencapai hasil yang bagus, pasti kita harus mengalami rintangan-rintangan. Nah, di dalam rintangan itu kita tidak boleh dalam artian menyerah lah, menyerah. Yang namanya kesuksesan itu jangan dilihat suksesnya, tapi lihat dulu kemarin-kemarin itu rasanya seperti apa, gitu kan. Nah, jadi tetap semangat lah, semangat dalam beternak, berkarya itu tetap semangat. Ya, buat yang menonton channel ini jangan lupa di subscribe Rahayu Farm. Oke.